Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa barik lana fi ilmina warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amali kamila wa 'ilman nafi'an la yunsa wa tawfiqan da'ima wa sihhatan wa yaqina. Amin ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa muslimin rahimakumullah, kita masih melanjutkan pembacaan kitab Durrul Bahiyah, kitab fikih karya Imam Syaukani rahimahullah, dan kita sudah masuk pada babul qasamah, bab tentang qasamah. Apa itu qasamah? Qasamah itu adalah suatu kasus di mana ada pembunuhan. Tidak diketahui siapa pelaku pembunuhan, tetapi ada perkiraan. Kira-kira yang melakukan pembunuhan adalah ini atau itu. Contoh misalnya, ada seseorang diketahui bertengkar di kuburan, dua orang dalam kondisi sepi. Nah, tiba-tiba esok harinya salah satu dari mereka terbunuh di kuburan tadi. Meskipun ketika proses pembunuhan tidak diketahui, tapi orang-orang mengira pasti yang membunuh adalah yang kemarin bertengkar dengannya di kuburan tersebut. Nah, itu kasus yang nanti akan diterapkan padanya qasamah. Maka beliau di sini menjelaskan, idza kana al-qatil, apabila si pelaku pembunuh min jama'atin mahsurin, dari suatu komunitas yang terbatas. Jadi jumlahnya apa? Terbatas, tidak sangat banyak. Maka sabatat, maka betul-betul qasamah itu bisa diterapkan. Wahia, qasamah itu adalah khamsuna yaminan, 50 kali sumpah, yakhtaruhum waliyul qatil, yang memilih mereka ahli waris atau wali dari si korban. Jadi maksudnya, setelah terjadi pembunuhan tersebut, maka wali dari orang yang terbunuh ini bersumpah 50 kali sumpah. Bagaimana caranya? Kumpulkan 50 orang. 50 orang ini bersumpah mengatakan, demi Allah yang membunuh fulan adalah fulan. Taunya dari mana? Ya kami tidak melihat, tetapi kemarin dua orang itu bertengkar di dalam kuburan, di kuburan. Nah, tiba-tiba esoknya salah satunya mati, berarti yang membunuh ya temannya yang bertengkar kemarin itu. Nah, itu isi sumpah dari 50 orang ini. Wadiyah, dan dia innakalu, kalau mereka tidak mau bersumpah, maka alaihim, wajib ditanggung atas mereka. Jadi maksudnya, ketika orang yang dituduh tadi dia mengakui bahwasanya dia membunuh, maka selesai masalah. Kalau dia tidak mengakui bahwasanya dia yang membunuh, maka caranya dia kumpulkan 50 orang keluarga juga. Setelah itu 50 orang keluarga ini bersumpah, demi Allah saya atau kami tidak membunuh orang tersebut dan kami tidak tahu menahu tentang pembunuhan tadi. Wa in halafu, kalau mereka bersumpah saqatat, maka gugur. Jadi maksudnya, kalau orang yang tertuduh tadi mereka bersumpah, demi Allah kami tidak membunuh, maka gugurlah dia atau ganti rugi dari nyawa yang sudah melayang tadi. Diatnya berapa? Sudah kita bahas kemarin, 100 ekor unta untuk mengganti satu nyawa yang melayang. Maka orang yang tertuduh tadi hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia tidak mau bersumpah menolak tuduhan pembunuhan tadi. Kalau dia tidak mau bersumpah, maka dia wajib membayar diat. Kemungkinan kedua, dia bersumpah, berani bersumpah, demi Allah, saya tidak membunuh. Kami tidak tahu menahu siapa pembunuhnya. Nah, maka kalau berani bersumpah begitu, maka mereka tidak ada tanggungan untuk membayar diat. Wa inil tabasal amr, apabila urusannya menjadi rancu. Kenapa rancu? Ya, karena yang keluarga korban berani menuduh bahwasanya fulan membunuh. Tapi yang tertuduh juga berani bersumpah, saya tidak membunuh. Ini berarti rancu urusannya. Kanat min baitil mal, maka diatnya ditanggung dari baitul mal. Jadi kalau sekarang misalnya Pak Jokowi ada baitul mal. Nah, setiap pembunuhan di Indonesia ini yang tidak jelas siapa pembunuhnya, maka ditanggung, diambilkan diatnya dari baitul mal. Jadi jangan sampai nyawa melayang begitu saja tanpa ada ganti sama sekali.
Itu pembahasan tentang qasamah memang sangat ringkas sekali, dan qasamah itu adalah warisan dari masa jahiliyah, tapi kemudian oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diterima aturan tersebut. Kita lanjutkan kitabul wasaya, kitab tentang wasiat-wasiat. Wasiat maksudnya adalah seseorang sebelum mati meninggalkan wasiat untuk diperlakukan wasiat tersebut terhadap hartanya. Itu yang dibahas di sini. Misalnya seseorang berwasiat, nanti kalau saya mati sepertiga harta saya diberikan kepada Masjid At-Tin sebagai wakaf. Nah, itu berarti wasiat. Atau dia berwasiat, nanti kalau saya mati maka ketahuilah bahwa saya masih punya hutang belum saya lunasi kepada fulan. Nah, itu namanya wasiat. Wasiat ini hukumnya apa? Mari kita lihat hadisnya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma haqqum ri'in, tidaklah berhak seseorang muslim lahu syai'un yuridu ayyuwassiya fihi, yang dia memiliki suatu harta yang dia ingin berwasiat padanya, tidak berhak yabitu lailataini, bermalam 2 malam, dalam riwayat yang lain 3 malam, illa wa wasiyatuhu maktubah indah, kecuali wasiatnya harus sudah tertulis di hadapan dia." Nah, hadis ini menunjukkan disyariatkannya menulis wasiat apabila dia memiliki harta yang dia perlu untuk berwasiat padanya. Para ulama fikih mengatakan hukum wasiat ini ada 2 macam. Ada yang wajib, ada yang sunat. Kalau itu berkaitan dengan kewajiban dia, misalnya hutang piutang tadi, maka berwasiat ini hukumnya adalah wajib ketika tidak ada saksi pada saat hutang piutang. Sekarang ini kan biasanya hutang piutang tidak pakai saksi ya. Nah, maka ketika kita berhutang kepada seseorang, tidak ada saksi, sementara kita belum menulis wasiat, ternyata tiba-tiba kita mati, maka ini menjadi kemadharatan untuk kita sendiri. Karena gara-gara hutang belum dilunasi, menyebabkan nyawa kita masih terhalang, tidak bisa menikmati keindahan surga ketika kita sudah mati. Karena itu, dalam kasus seperti ini, wajib hukumnya menulis wasiat. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan kewajiban kita, yaitu membayar hutang, sementara hutangnya belum ada saksinya. Kalau sudah ada saksinya sih, tanpa ditulis wasiat pun, ya sudah cukup karena sudah ada saksinya. Saksi nanti yang akan mengurusi hutang tersebut. Kemudian yang kedua, hukum wasiat adalah sunnah, yaitu ketika seseorang ingin melakukan derma atau sedekah dari sebagian harta warisannya. Contohnya tadi ya, sepertiga harta saya wakafkan untuk pesantren yang dibangun oleh Ustadz Fulan misalnya, ya, di tempat tertentu disebutkan, ya. Atau secara umum, untuk pesantren secara umum, apapun pesantren boleh mengambil dari wasiat saya. Nah, bebas wasiatnya apakah tertentu ataukah umum, yang penting dia menulis wasiat untuk sepertiga hartanya supaya diwakafkan sesuai dengan kehendak dia. Nah, itu hukumnya adalah sunnah saja menulisnya, tidak wajib. Adapun beliau Imam Syaukani, beliau berpendapat di sini tajibu, berwasiat itu wajib ala atas man, orang yang lahu, dia memiliki mayusi fihi, harta yang dia akan berwasiat padanya. Wala tasihu, dan tidak sah wasiat diraron, untuk memadharati orang lain. Wala liwarithin, tidak pula wasiat untuk ahli waris. Wala fi maksiatin, tidak pula wasiat dalam perkara maksiat. Jadi wasiat kalau isinya adalah mamadharati, maka tidak boleh. Misalnya seseorang berwasiat, kalau saya mati maka seluruh harta saya wakafkan untuk pesantren. Nah, ini mamadharati ahli warisnya, tidak boleh begini. Maka wasiat itu dalam Islam dibatasi hanya sepertiga, itu maksimal, ya, tidak boleh lebih dari sepertiga. Jadi 2/3-nya harus disisakan untuk ahli warisnya. Kemudian tidak sah wasiat untuk ahli waris. Nanti kalau saya mati maka sepertiga harta saya berikan kepada anak saya yang pertama. Karena anak saya pertama itu sudah pontang-panting membantu saya seumur hidup saya. Tidak boleh seperti itu. Karena anak pertama sudah dapat jatah warisan. Maka siapapun yang sudah dapat jatah warisan tidak bisa mendapatkan wasiat lagi. Kecuali kalau semua ahli waris sepakat. Jadi misalnya bapak ini berwasiat, nanti kalau saya mati maka sepertiga harta saya berikan kepada anak saya nomor 1. Karena anak saya nomor 1 ini dia miskin. Sementara 5 anak saya yang lain semuanya sudah kaya raya semuanya. Dengan syarat anak saya yang 5 setuju dengan wasiat saya ini. Nah, maka boleh seperti itu, ya.
Nanti setelah bapaknya mati, 5 anak tadi ditanya, gimana? Kamu setuju tidak? Bahwasanya ini warisannya sebagiannya, yaitu sepertiganya, dikasihkan kepada kakak kita yang paling tua, yang dia hidupnya miskin, sementara yang lain-lainnya sudah kaya. Nah, kalau semuanya sepakat, maka seperti itu tidak ada masalah, sebagaimana disebutkan dalam hadits yang disahihkan oleh sebagian ulama. Kemudian wala fi maksiat, tidak sah wasiat diberikan untuk maksiat. Saya berwasiat kalau saya mati maka sepertiga harta untuk gereja, nggak boleh. Muslim kok wasiat untuk gereja, ini maksiat namanya. Sepertiga saya untuk jual ciu atau membeli ciu dibagi-bagi ke masyarakat, nah, ini maksiat, tidak boleh. Kemudian beliau mengatakan wahya, dan wasiat itu fil qurab, hanya khusus dalam perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya membangun masjid, membangun pesantren, memberikan anak yatim, memberikan para janda dan sebagainya. Minas sulus, dari sepertiga harta. Jadi maksimalnya sepertiga harta. Tapi kata Ibnu Abbas, lebih bagusnya dikurangi dari sepertiga menjadi seperempat. Kenapa? Karena ketika seorang sahabat Nabi ingin berwasiat dari sepertiga harta, Nabi berkomentar, as-sulus katsir, ya, sepertiga itu banyak. Dan kamu tinggalkan ahli warismu dalam kondisi kecukupan, lebih baik daripada kamu tinggalkan mereka miskin-miskin, minta-minta kepada orang. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan wajib dan wajib taqdimu, mendahulukan qada'id duyun, melunasi hutang-hutang si mayit. Jadi urutannya warisan itu pertama digunakan untuk mengurusi jenazahnya, membelikan kafannya, membayarkan penggalian kuburnya dan sebagainya. Ini diambilkan dari harta warisan tadi. Kalau sudah, kemudian utang-utangnya, dan utang ada dua macam, utang kepada manusia dan utang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, wasiat-wasiatnya. Kalau sudah selesai tiga ini, baru boleh dibagi sebagai warisan untuk ahli waris. Selama tiga ini belum diselesaikan, maka tidak boleh harta warisan dibagi-bagi, karena harus urut seperti itu sesuai kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Kemudian, wa man lam yatruk, orang yang mati tidak meninggalkan ma yaqdi dainahu, sesuatu yang bisa digunakan untuk melunasi hutangnya. Jadi ada orang miskin, nggak punya apa-apa, rumah pun nggak punya, dia masih kontrak. Ketika mati dia masih punya utang, tidak bisa melunasi dari warisannya karena nggak ada warisan. Gimana nasib orang seperti ini? Beliau katakan qadahus sultan, itu dilunasi oleh penguasa, min baitil mal, diambilkan dari baitul mal. Nah, sekarang ada nggak baitul mal? Adanya cuma nama, ya, bukan baitul mal sesungguhnya. Kalau baitul mal sesungguhnya ini dikuasai oleh para khalifah, para amirul mukminin ketika tegak khilafah di atas muka bumi, maka fungsinya baitul mal ini salah satunya untuk melunasi orang-orang yang mati tidak meninggalkan warisan sama sekali, bahkan meninggalkan utang. Jadi ahli warisnya enak, Pak. Tidak menanggung apa? Utang bapaknya yang mati. Yang menanggung adalah siapa? Baitul mal. Itu kalau si mati tidak meninggalkan warisan apapun atau tidak meninggalkan warisan yang bisa melunasi hutangnya. Kita lanjutkan. Kitabul Mawarif, kitab tentang mawarif. Mawaris itu pembagian warisan, siapa saja yang berhak mendapatkannya, kemudian bagian masing-masing berapa. Itu ilmu mawarif. Beliau mengatakan ia mufassalah. Pembagian mawaris itu sudah diperinci fil kitabil aziz, di dalam kitab yang mulia, yaitu Al-Quran. Ini bisa dilihat di dalam surah An-Nisa dalam 3 ayat. Ayat 11, ayat 12, dan ayat yang terakhir. Itulah pembagian warisan yang terperinci di dalam Al-Quran Al-Karim. Maka seorang ulama wajib menghafal 3 ayat ini. 3 ayat ini tidak boleh tidak hafal kalau dia mau jadi ulama. Karena ini termasuk ayat-ayat hukum. Mulai dari yusikumullah fi auladikum, ini ayat 11. Kemudian ayat 12, yaitu walakum nisfu ma taraka, ini tentang warisan suami dari istrinya. Demikian juga istri dari suaminya. Kemudian ayat terakhir dari surat An-Nisa, yaitu ayat 176. Mulai dari yastaftunak,
Ini bicara tentang warisan kalalah. Nah, ini 3 ayat ini bicara tentang apa? Warisan. Kemudian beliau mengatakan wajib dan wajib al-ibtida untuk dimulai pembagian warisan bidawil furu bagi orang-orang yang mendapatkan jatah-jatah al-muqaddarah yang sudah ditentukan dalam Quran. Nah, maka dilihat pada 3 ayat tadi. Misalnya ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada surah An-Nisa ayat yang 11, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Fa in kunna nisa'an fawqa tsnatain falahunna thulutsa ma tarak. Kalau ada orang mati meninggalkan ahli waris 2 anak perempuan atau lebih ya, 3, 4, 5, maka jatah untuk mereka ini 2 atau lebih anak perempuan itu adalah 2/3 dari warisan. Nah, ini namanya sudah ditentukan oleh Quran. Nah, yang sudah ditentukan begini ini yang didahulukan. Yang belum ditentukan nanti terakhir sebagai sisa. Maka seandainya saya mati, itu yang sudah ditentukan Quran siapa? 1, istri saya. 2, bapak saya. 3, ibu saya. Nah, 3 ini sudah ditentukan. Kalau 3 ini sudah dikasih, sisanya baru diberikan kepada yang belum ditentukan jatahnya, yaitu anak-anak saya. Anak-anak saya 5, laki-laki semua. Nah, mereka mendapatkan sisa dari warisan yang sudah dibagi untuk 3 tadi ya. Istri saya mendapatkan 1/8, kemudian bapak saya 1/6, ibu saya 1/6, sisanya untuk semua anak saya dibagi secara merata. Rata ya. Yang gede maupun yang bayi semuanya dapatnya jatahnya sama. Wa ma baqiya, apa yang tersisa, falil asabah, diberikan untuk asabah. Nah, itu contohnya tadi. Wal akhwatu, adapun saudari-saudari perempuan, saudari perempuan si mayit. Ma'al banati, ketika mewarisi bersama anak-anak perempuan, maka asabatun, dia menjadi asabah. Jadi maksudnya kalau saya mati, ahli waris saya adalah anak perempuan plus saudari perempuan saya. Maka anak perempuan saya dikasih dulu. Kalau anak perempuan saya 1 misalnya, maka berarti dia mendapatkan separuh dari harta warisan saya. Kemudian sisa separuh kan? Nah, sisa separuh ini diberikan kepada akhwat, yaitu saudari perempuan saya. Itu kalau yang mewarisi 2 tadi ya, anak perempuan sama saudari perempuan. Kemudian wali bintil ibn, untuk cucu perempuan dari anak laki-laki. Ma'al binti, ketika dia bersama dengan anak perempuan si mayit. Maka as-sudus, dia mendapatkan 1/6 takmilatul thulutsain, supaya genap menjadi 2/3. Maksudnya gini, kalau saya mati meninggalkan ahli waris 1 anak perempuan sama 1 cucu perempuan dari anak laki-laki saya. Cara membaginya adalah anak perempuan saya dikasih separuh. Kemudian cucu perempuan saya dari anak laki-laki saya dikasih 1/6. Kok bisa gitu? Karena dianggap ini adalah 2 anak perempuan. Dan jatahnya 2 anak perempuan tadi adalah 2/3. Setengah tambah 1/6 sama dengan berapa? 2/3. Nah, ini kembali ke ilmu ngitung-ngitungan nih. Maka guru matematika ini penting nih. Kalau dulu tidak pernah belajar matematika, didengarkan saja. Tapi insya Allah semua kita sudah belajar ilmu matematika di Indonesia ini sudah diajarkan. Kemudian wakada, demikian juga al-ukhtu li abin. Kalau ada saudari sebapak, ma'al ukhti li abawain, mewarisi bersama saudari sekandung. Jadi maksudnya kalau saya mati, yang mewarisi 2 orang, saudari sebapak saya sama saudari sekandung saya. Maka ini 2 saudari ini digabung, kemudian jatahnya 2 orang ini totalnya 2/3. Totalnya berapa? 2/3. Bukan berarti sama-sama dapat jatah yang sama, bukan ya. Tetapi saudari sekandung dapat setengah, kemudian sisanya yaitu 1/6 tadi untuk saudari sebapak. Kemudian wal akhu li abawain, saudara sekandung. Aqdam, itu didahulukan. Minal akhi wal ukhti li abin, daripada saudara atau saudari sebapak. Jadi kalau saya mati punya saudara, satunya saudara sekandung, satunya saudara sebapak. Maka yang lebih dimenangkan adalah ya sekandung. Kenapa? Karena kekuatannya lebih kuat. Dia sekandung berarti bapaknya sama, ibunya sama. Kalau yang sini sebapak berarti hanya sama bapaknya, ibunya beda. Nah, maka yang lebih kuat ini ya didahulukan. Kemudian walil jadda,
bagi nenek satu orang, awil jaddad atau beberapa nenek, ya, 2 orang nenek, 3 orang nenek, itu adalah as-sudus, mendapatkan seperenam ma'adamil apabila tidak ada ibu. Jadi maksudnya kalau saya mati, sementara bapak saya masih ada, tetapi ibu saya sudah tidak ada. Nah, ibu saya sudah tidak ada, ini yang mendapatkan jatah berarti adalah ibunya ibu, berarti apa? Nenek saya. Maka nenek itu sebenarnya sama dengan ibu, hanya dia ibu jauh, ya. Karena itu nenek tidak dapat jatah kalau ibu masih ada. Karena ibu saya berarti hubungannya lebih dekat dengan saya. Adapun nenek itu hubungannya nomor 2 setelah ibu. Nah, selalunya begitu. Yang paling dekat dengan si mayit itulah yang paling berhak. Bapak saya masih hidup, kakek saya masih hidup. Saya mati misalnya. Maka yang dapat adalah bapak saya, kakek saya nggak dapat apa-apa. Adapun kalau bapak saya sudah wafat, sementara kakek saya masih hidup. Nah, di sini kakek saya menjadi seolah-olah bapak saya. Sehingga dia mendapatkan jatah seperenam tadi. Wahua, dan seperenam itu lil jaddi, untuk si kakek, ma'aman la yuskitu, apabila dia mewarisi bersama orang yang tidak menggugurkan dia. Adapun kalau ada orang yang menggugurkan dia, misalnya bapak tadi, maka nenek kakek tidak mendapatkan warisan apapun, karena dia kalah hubungannya dengan si bapak. Kemudian wala mirasa, tidak ada bagian warisan lil ikhwah, bagi saudara laki-laki, wal akhwat, demikian juga saudara perempuan, mutlaqan, secara mutlak, ma'al ibn, apabila ada anak laki-laki, aw ibnil ibn, atau ada cucu laki-laki, awil ab, atau ada bapak. Jadi maksudnya gini, kalau saya mati, saya punya anak laki-laki, atau saya mati, saya punya cucu laki-laki, atau saya mati, saya punya bapak. Nah, maka dalam kasus seperti ini tidak mungkin saudara saya maupun saudari saya dapat warisan, tidak mungkin. Kenapa? Karena anak saya lebih dekat hubungannya kepada saya daripada saudara-saudari tadi. Sehingga yang lebih dekat sudah menghabiskan warisannya, mendapatkan warisannya, sehingga yang samping-samping tidak dapat. Jadi ringkasnya, nasab manusia itu kan gini ya. Ada nasab ke bawah, yaitu anak dan seterusnya. Ada ke atas, yaitu apa? Bapak dan seterusnya. Ada ke samping, saudara. Kemudian kalau turun berarti keponakan. Ada juga ke samping tapi naik, yaitu paman, ya. Nah, kalau turun berarti adalah sepupu. Nah, selalunya pembagian warisan itu yang diberikan paling utama adalah yang paling dekat hubungan nasabnya. Paling dekat adalah anak. Setelah anak apa? Bapak. Setelah bapak baru kemudian samping. Samping yaitu saudara. Setelah saudara, kemudian bawahnya saudara, yaitu anaknya saudara. Berarti apa? Keponakan. Kalau saudara tidak ada, anaknya saudara juga nggak ada. Nah, baru ke samping yang jauh, paman, paman atau bibi. Paman bibi tidak ada, anaknya berarti apa? Sepupu. Nah, itu urutannya begitu. Tidak mungkin didahulukan yang samping, sementara yang bawah masih ada maupun yang atas masih ada. Ya. Ada anak, samping nggak dapat. Ada bapak, samping nggak dapat. Itu maksudnya. Wa fi mirafihim ma'al jad. Adapun kalau saudara bersama kakek, khilafun, itu diperselisihkan oleh para ulama. Jadi maksudnya kalau saya mati, yang mewarisi saya 2 kelompok, kakek sama saudara. Nah, apakah saudara ini dapat warisan atau tidak? Di sini terjadi perselisihan pendapat para ulama. Kalau dianggap kakek itu sama posisinya dengan bapak, maka berarti saudara-saudara tidak dapat warisan. Karena sudah dikonsep tadi di awal bahwa kalau ada bapak berarti saudara tidak dapat warisan. Tapi kalau kakek ini dianggap bukan bapak, dia itu orang lain, bukan bapak. Itu bapaknya bapak, berarti bukan bapak. Nah, maka di sini ada kemungkinan saudara-saudara mendapatkan warisan. Memang ini ada masalah khilafiyah diperselisihkan oleh para ulama. Kemudian, wayarithun, saudara-saudara itu mendapatkan warisan. Ma'al banati, apabila ada anak-anak perempuan dari si mayit, illal ikhwah li'um, kecuali saudara seibu, enggak dapat. Jadi maksudnya kalau saya mati meninggalkan ahli waris dua kelompok, ya. Kelompok pertama anak-anak perempuan, kemudian kelompok kedua saudara-saudara. Nah, maka masing-masing dapat. Anak-anak perempuan saya dapat, kemudian sisanya diberikan kepada saudara-saudara saya. Kecuali saudara seibu, maka enggak dapat. Nih. Saudara sebapak dapat, saudara sekandung dapat,
Saudara seibu tidak. Maka saudara ada 3 macam ya. Paling kuat saudara sekandung, bawahnya saudara sebapak, bawahnya lagi saudara seibu. Nah, di sini saudara seibu tidak dapat jatah. Kemudian wa yasqutul akhu li abin. Saudara sebapak gugur ma'al akhli abawain apabila dia mewarisi bersama adanya saudara sekandung. Jadi maksudnya kalau saya mati, ada 2 orang, saudara sekandung saya sama saudara sebapak saya. Nah, ini yang dapat adalah saudara sekandung saya. Saudara sebapak saya nggak dapat apa-apa. Sudah dihabiskan jatahnya untuk saudara sekandung saya. Maka saudara sekandung lebih kuat daripada saudara sebapak. Kemudian wa ulul arham itu yatawarathun, saling mewarisi. Wahum dan mereka itu aqdam, didahulukan min baitil mal, daripada baitul mal. Ulul arham itu adalah kerabat-kerabat dari jalur ibu. Misalnya ya, saya punya ibu, kemudian ibu ini punya mas, ini namanya Pak Le atau Pak D. Mas, kalau mas berarti Pak D, kalau adik berarti Pak Le. Nah, itu disebut sebagai ulul arham. Karena dia kerabat saya tapi dari jalur ibu. Nah, ulul arham itu apakah saling mewarisi? Kata beliau, ya tawaruthun, saling mewarisi. Tetapi syaratnya mereka mewarisi kalau tidak ada ahli waris yang lain. Yang sudah disebutkan tadi nggak ada semuanya. Suami nggak ada, apalagi anak nggak ada, apalagi bapak nggak ada. Pokoknya yang semestinya dapat nggak ada semuanya. Nah, maka kalau begitu diberikan kepada yang semestinya tidak dapat, yaitu ulul arham, keluarga dari pihak ibu. Itu didahulukan daripada baitul mal. Kalau keluarga dari pihak ibu juga nggak ada, ini hidup sebatang kara. Dia orang dari negara jauh, nggak tahu dari mana, datang ke Indonesia, tinggal di Indonesia. Nggak punya saudara dan kita nggak tahu saudaranya siapa. Dia orang negro. Nah, maka kalau tidak ada ahli warisnya sama sekali, maka hartanya masuk ke baitul mal. Maka baitul mal ini terakhir. Ketika sudah tidak ada lagi ahli waris dari kalangan kerabat-kerabatnya meskipun ulul arham, baru diberikan kepada baitul mal. Fa in tazahamatil faraid, kalau bagian warisan itu saling berdesakan, fal aul, maka dilakukanlah aul. Nah, masalah aul ini nanti pembahasannya dalam penghitungan ilmu warisan. Oke. Ini kita baca saja karena ini hanya sekedar membahas secara ringkas. Adapun detailnya aul itu bagaimana, itu masuk pada ilmu warisan yang detail. Ini dalam penghitungan. Kemudian wala yarithu, dan tidak mewarisi waladul mula'anah, anak dari hasil mula'anah, wazaniyah, dan dari hasil berzina, illa min ummi, kecuali dari ibunya saja, wa qarabatiha, dan kerabat-kerabat ibu, wal aksu, demikian juga sebaliknya. Jadi anak zina itu tidak mewarisi dari bapak, tapi mewarisi dari ibu. Contoh misalnya, seorang laki-laki sebelum menikah dengan seorang perempuan sudah berzina dulu. Setelah berzina kemudian hamil. Nah, setelah hamil disuruh bertanggung jawab. Kamu tanggung jawab menghamili anak perempuan saya. Nah, akhirnya dinikahi. Nah, berarti anak pertama itu adalah anak zina. Kenapa? Karena hubungan intimnya belum sah pernikahan. Maka nanti kalau bapaknya mati, bapak biologisnya, ini anak tidak mendapatkan warisan. Dia hanya mendapatkan warisan dari ibunya. Dan nasabnya dinisbatkan kepada ibunya. Jadi bukan bin fulan, tapi bin fulanah, ya, putranya ibunya. Nah, maka itulah kasusnya anak zina. Tidak dapat jatah dari bapaknya, karena bapaknya bukan bapak yang sah, tapi hanya bapak biologis saja, tanpa ada akad nikah yang sah. Kalau mula'anah ini, suami istri saling melaknat. Suami menuduh istri berzina, istrinya menolak, akhirnya saling melaknat, menyampaikan 5 sumpah yang sudah disebutkan dalam surat An-Nur itu, bahwasanya saya tidak berzina. Istri mengatakan begitu, suaminya mengatakan kamu berzina. Nah, itu namanya mula'anah. Itu nanti kalau ada hasilnya, yaitu istrinya kemudian mengandung anak, kemudian melahirkan anak, anaknya itu tidak dinisbatkan kepada bapak, tapi dinisbatkan kepada ibu. Ini pembahasan mula'anah, detailnya tidak di sini. Kemudian beliau mengatakan wala yarithu, dan tidaklah mewarisi al-mauludu, seorang anak itu, illa kecuali idza stahalla, apabila dia lahir dalam keadaan hidup.
Jadi misalnya saya mati dalam kondisi istri saya hamil. Anak saya sekarang 5, kemudian tambah satu yang janin 6. Nah, maka untuk mengetahui bagian masing-masing anak ini ditunggu lahirnya janin tadi. Ketika janin sudah lahir, baru bisa diketahui, oh bagian warisan masing-masing ini. Karena kan janin ini nggak jelas nih, apakah laki atau perempuan. Nah, kalau sudah diketahui laki atau perempuan, baru kemudian ditetapkan warisannya. Nah, ternyata ketika janinnya lahir kondisinya sudah mati dalam perut. Nah, maka dia tidak dapat jatah warisan. Tapi kalau dia lahir dalam kondisi hidup, meskipun hidupnya misalnya hanya 1 jam, 1 jam setelah itu dia mati juga mengikuti bapaknya. Nah, maka tetap si bayi tadi berhak mendapatkan warisan. Maka nanti pembagian warisannya 2 kali ya. Pembagian warisan dari saya diberikan kepada anak-anak termasuk janin yang lahir tadi. Nah, setelah itu janin yang lahir tadi karena mati juga diwarisi oleh ahli waris yang ada. 2 kali pembagian warisan. Kemudian wa mirasul atik, warisan orang yang memerdekakan budak, warisan dari budak yang dimerdekakan limumtiki, untuk yang memerdekakan budak tadi. Ini pembahasannya nggak penting ya, karena sekarang nggak ada budak. Wa yasqutu bil asabat, tapi gugur kalau masih ada keluarga asabat dari si mayit. Walahul baqi ba'da dzawis siha, dan orang yang memerdekakan budak itu mendapatkan sisa setelah bagian-bagian dari ahli waris yang mendapatkan bagian. Kemudian beliau mengatakan wa yahrumu, dan haram bai'ul wala, menjual wala. Wala itu adalah nasabnya seorang yang dimerdekakan kepada orang yang memerdekakan. Misalnya, ada seorang namanya Barirah, dimerdekakan oleh Aisyah. Nah, maka Barirah ini karena dimerdekakan oleh Aisyah, dia disebut Barirah Maulatu Aisyah. Barirah dimerdekakan oleh Aisyah. Nah, nasab seperti ini dalam masalah pembebasan budak, ini namanya wala. Nah, nasab seperti ini nggak boleh dijual. Jadi Aisyah misalnya mengatakan, siapa mau beli wala saya kepada Barirah? Nanti kalau Barirah mati karena dia tidak punya ahli waris, dia dapat warisannya Barirah. Nggak bisa dijualkan seperti itu, nggak bisa. Itu sama dengan menjual nasab. Siapa yang mau mendapatkan gelar Habib nih, bayar 10 miliar, nanti kamu saya kasih gelar Habib. Nggak bisa nih. Orang pesek kok Habib ribut. Nah, Habib ya keturunan Nabi ya mancung-mancung. Kemudian wahibatuhu, tidak boleh juga wala diberikan kepada orang lain. Wala tawarutha, tidak bisa saling mewarisi baina ahli millaitain, antara 2 agama yang berbeda. Maksudnya muslim dengan non muslim tidak bisa saling mewarisi. Jadi ringkasnya ada 3 perkara menyebabkan tidak bisa saling mewarisi. Pertama, kalau orang yang mestinya dapat warisan itu budak, maka budak tidak mungkin mendapatkan warisan sama sekali. Bapak mati, anaknya budak. Bapaknya merdeka, tapi anaknya budak. Nah, budak ini nggak dapat warisan sama sekali. Yang kedua, kalau beda agama, bapaknya kafir, anaknya muslim, nggak dapat warisan. Atau sebaliknya, bapaknya muslim, anaknya kafir, nggak dapat warisan. Kemudian yang ketiga adalah wala yarithul qatil minal maqtul. Orang yang membunuh tidak bisa mewarisi dari orang yang dibunuh. Seorang anak ngebut, akhirnya nabrak orang. Ternyata orang yang ditabrak setelah diambil bapaknya sendiri. Nah, salah dia ngebut-ngebut, padahal apa? Jalannya rame, ternyata nabrak bapaknya mati. Ini si anak yang nabrak bapaknya tidak dapat warisan sama sekali. Kenapa? Karena dia membunuh bapaknya. Meskipun membunuhnya tidak sengaja, sama saja ya. Nah, maka 3 perkara ini menyebabkan orang tidak dapat warisan. 1, kalau dia budak, nggak mungkin dapat warisan. 2, kalau beda agama tidak mungkin dapat warisan. 3, kalau membunuh maka tidak mungkin mendapatkan warisan. Inilah pembahasan tentang warisan secara ringkas. Sisa waktu kita buka untuk soal jawab, baik yang berkaitan dengan tema maupun secara bebas. Adapun berikutnya insya Allah kita bahas tentang fikih jihad secara ringkas dari penjelasan Imam Syaukani rahimahullahu taala. Walhamdulillahirabbil alamin.